kemudian ada tambahan lagi mengenai materi PSR ini ya. Jadi di dalam PSR ini kenapa yang dicantumkan itu unsur hara mikro saja ya. Nah, NPK-nya dan lain-lain seperti apa. Bahkan di dalamnya pun ada teknologi mikroba tidak terlalu dijelaskan. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, itulah saya sampaikan bagian daripada strategi pemasaran dari produsen. Jadi NPK yang ada pada PSR ini itu cukup tinggi ya, terutama P dan K-nya itu antara 7 dan sampai 8 ya, persen ya. Nah, cuman di sini hasil kajian dari tim base farming konsultan ya, kemudian menyampaikan dengan produsen ngobrol ya, ternyata memang ada teknologi ya. Ketika ada pertanyaan bagaimana mungkin 100 on PSR ini bisa mencukupi kebutuhan nutrisi hara sawit yang rakus hara gitu kan selama 3 bulan ke depan. Nah, inilah yang disebut dengan teknologi tepat guna. Jadi di dalam PSR ini ternyata ada teknologi mikroba yang bisa memanfaatkan residu-residu kimia sintetis yang ada pada tanah ya. Jadi rata-rata para kompetitor dan para yang nyinyir terhadap PSR ini bagaimana mungkin ya gitu kan. Jawabannya pertanyaannya seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan. Jadi di dalam PSR ini ada teknologi mikroba yang ketika kontak dengan kelembaban yang ada pada tanah, itu yang namanya residu kimia sintetis yang dipupuk oleh mereka ya, pupuk kimia sintetis itu yang tadinya proses mineralisasi itu sudah terhambat, tidak bisa lagi diserap oleh sistem perakaran. Nah, dengan teknologi PSR ini menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Maka disitulah yang tidak terpikir oleh para kompetitor, kemudian para orang-orang yang tidak suka terhadap produk PSR ini, yaitulah teknologi yang di depan mungkin jarang diceritakan ya. Dan alhamdulillah ya, rata-rata ya, jika pH itu sudah ideal, rata-rata per 90-100 hari itu respon tanaman itu setiap pelepah itu pasti akan menghasilkan bunga ya. Nah, tapi persyaratnya tadi pH itu minimal 5,5 toleransi untuk sawit itu ya. Di atas 5,5 jauh lebih bagus. Nah, makanya di sini khusus untuk palmae ya, palem-paleman seperti sawit, kurma ya, jambe, kemudian kelapa. Nah, itu sebetulnya khusus PSR saja. Nah, adapun penambahan fotosintesa jika di lahan itu belum ideal ya. Nah, inilah yang perlu sawasiah satu pemahaman ya. Jadi jika ada yang bertanya, karena ini produk PSR ini sudah muncul ya di YouTube, para ahli-ahli sawit berkomentar bagaimana mungkin ya, kalau urusannya bagaimana mungkin, para astronot pun bagaimana mungkin bisa hidup di luar angkasa tanpa bawa nasi padang seperti itu kan. Kalau permasalahannya bagaimana mungkin gitu kan. Ya, itulah teknologi ya, teknologi yang memang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun, tapi ketika PSR kontak dengan kelembaban yang ada di tanah, maka proses mineralisasi yang tadinya sulit untuk diserap oleh tanaman menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Jadi sebetulnya 4 produk yang ada di PTBS ini termasuk original, PSR, fotosintesa dan agen hayati, carbon protector, itu memiliki teknologi mikroba yang bisa memanfaatkan pupuk-pupuk kimia sintetis yang sudah tidak bisa lagi diserap oleh tanaman, nah menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah, itulah untungnya produk teknologi yang ada teknologi mikrobanya. Nah, termasuk di PSR ini. Nah, mudah-mudahan bisa membantu ya pencerahan terhadap produk PSR ini. Nah, yang harus diyakini ini faktanya. Jadi setelah beberapa perusahaan kecil maupun yang agak besar ya yang tidak mau diekspos itu join atau menggunakan PSR ya, biasanya dari ngambil 3 paket dulu, kemudian setelah 100 hari ngambil priority ya. Itulah fakta di mana ketika setelah 3 bulan atau 100 hari, disitulah masa idealnya tanaman ya. Tanaman akan menghasilkan cikal bakal tanaman buah segar. Nah, itu umum ya, banyak di mana-mana saya rangkum resum datanya ini ternyata memang luar biasa ya. Jadi peningkatan hasilnya itu setelah aplikasi, bahkan PSR ini bisa memberhentikan buah cengkeh ya. Buah cengkeh itu jadi tanan buah yang baru mau ngisi tapi busuk gitu ya. Nah, setelah ada aplikasi PSR baru ngisi lagi tanan buah segar yang memang buah sejati ya. Itulah fakta ya. Maka mudah-mudahan ya ini bisa membantu pencerahan untuk para mitra ya. Karena semuanya ini kan perlu dibuktikan semua. Makanya tagline biarkan tanaman bicara itu ya. Kalau Pak Raden orangnya memang tidak suka teoritis gitu. Jadi silakan pakai, buktikan gitu kan. Dan jangan percaya terhadap produk ini sebelum kita membuktikan gitu kan. Nah, itulah prinsip utamanya. Jadi alhamdulillah produk ini sampai sekarang adalah omset tertinggi di PTBS adalah PSR. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya.